Setelah hampir setengah tahun diberlakukan sejak 31 Desember 2015, implementasi masyarakat ekonomi ASEAN belum terlihat nyata. Harmonisasi sertifikasi profesi serta standarisasi 12 sektor produksi barang dan jasa yang diprioritaskan hingga kini masih belum berjalan. Masyarakat ekonomi ASEAN digagas untuk tidak hanya mempermudah pergerakan orang, barang, dan jasa. Namun, MEA diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Asia Tenggara. Sayang, beberapa perbedaan persepsi dalam kesepakatan MEA belum menguntungkan posisi Indonesia, seperti profesi mana yang harus diprioritaskan dalam Mutual Recognition Agreement atau kesepakatan atas pengakuan terhadap produk atau profesi yang disetujui pada tahun 2007. Negara ASEAN yang lebih berkembang seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mendorong agar profesi akuntan, arsitek, dokter gigi, dokter umum, insinyur, perawat, surveyor, dan pekerja di sektor pariwisata untuk segera distandarisasi. Namun, kedelapan profesi ini hanya mencakup sekitar 5% dari populasi pekerja berusia produktif di Indonesia yang angkanya berkisar di 75 juta orang. Kita take inisiatif, dan inisiatif yang paling strategis itu adalah mendorong agar MRA itu tidak hanya dikunci pada 8 bidang profesi itu. Tapi kita harus perluas itu pada bidang-bidang yang kualifikasinya 5 ke bawah. Nah, disitulah potensi kita yang besar, dan disitulah potensi kita yang besar untuk melakukan proteksi ya, maupun barriers ya, untuk menahan orang untuk masuk. Ketakutan bahwa MEA akan membuat Indonesia dibanjiri pekerja asing juga menjadi hambatan implementasi blok ekonomi regional ini. Padahal, bagi beberapa orang, MEA bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Para barista kita atau pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia ini justru gimana caranya kita bisa men-tap into a bigger market yang ada di ASEAN ini. Jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang terbalik. Kita tidak bicarakan soal specialty coffee kita yang kita jadikan ekspor kita, main ekspor kita ke ASEAN, tapi bagaimana SDM kita yang menjadi sesuatu yang bisa diglobalkan, setidaknya mulai di region ASEAN gitu kan maksudnya. Betul. Dan justru dengan MEA ini, kalau misalnya kita melihat adanya opportunity untuk perpindahan sumber daya manusia yang lebih bebas, kita akhirnya bisa melihat gimana caranya barista kita, misalnya sebagai satu contoh ya, barista kita gimana caranya untuk bisa dapat ke Singapura dan Malaysia yang menjadikan mereka lebih globally recognized gitu. Karena tuntutan ini, pekerja Indonesia yang masuk sektor prioritas berusaha mencari solusi untuk mendapatkan kualifikasi serta sertifikasi agar bisa bersaing di kawasan ASEAN. Arif dan sejumlah lembaga swasta yang bergerak di bidang kuliner memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Namun, masyarakat Indonesia dituntut untuk mengembangkan kompetensi dan rasa percaya diri secara swadaya. Penyebabnya, tidak semua sektor memiliki lembaga pelatihan, baik swasta maupun pemerintah, yang dapat memberikan kualifikasi untuk meningkatkan daya saing. Jajakan diri dengan benar. Jajakan diri dengan benar. Opportunity itu mestinya ada di diri kita sendiri. Kalau kita misalnya CV-nya bagus, pasti ada orang lihat. Dan sekarang tempat menjajakan diri itu banyak. Facebook, LinkedIn, banyak sekali. Kalau kita sama sekali tidak menggunakan sosial media, ya salah kita sendiri. MEA harus dilihat sebagai kotak Pandora yang berisikan kesempatan agar Indonesia tidak menjadi penonton pasif. Kunci utama untuk meraih kesuksesan di era persaingan bebas adalah rasa percaya diri atas kemampuan diri sendiri. Rama Aryadi, Jakarta.